Renungan Hari Jumat Agung. Yesus wafat untuk keselamatan kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Dan bacaan kedua dari surat orang Ibrani bab 4 ayat 14 sampai 16. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Saudara-saudariku terkasih, bila kita menyaksikan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, reaksi yang muncul adalah kesedihan, belas kasihan, menangis, dan tidak siap menerima kenyataan yang dialami oleh Yesus Putra Allah. Kita menilai bahwa ia bagaikan seorang penjahat besar yang telah melakukan kejahatan sampai harus disalibkan. Tegakah dan sampai hatikah mereka menyalibkan Yesus? Saudara-saudariku terkasih, kisah sengsara yang dialami oleh Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menggambarkan keyakinan Allah akan hamba-Nya yang akan menang dalam menghadapi penderitaan yang dialaminya. Segala penderitaan yang dialami oleh hamba Allah, tubuhnya hancur lebur, tidak serupa lagi dengan manusia, namun banyak bangsa akan kagum dan raja-raja akan bungkam karena hambaku itu. Allah yakin bahwa hamba Allah akan tampil dengan gagah perkasa. Ia menderita bukan karena keinginannya, tetapi kehendak Allah dengan tujuan adalah keselamatan umat manusia, keselamatan dunia. Semua derita yang ditanggung dengan sabar dan dijiwai dengan semangat cinta kasih mempunyai nilai penyilih, yaitu sebagai kurban penghapus dosa dunia. Hamba Allah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya ini adalah Yesus Kristus. Yesus wafat bukan untuk dirinya, tetapi untuk penghapusan dosa dunia. Saudara-saudariku terkasih, Yesus Kristus membuktikan sabda Nabi Yesaya dalam kisah sengsara yang dialaminya, mulai dari Taman Getsemani sampai ke Golgota. Perjalanan dari Taman Getsemani ke Golgota tidak membuat Yesus untuk lari dari penderitaan itu. Bertubi-tubi ia dituduh, tetapi dengan penuh keyakinan, keberanian, ia menghadapi semua tuduhan itu. Dengan wibawa ia maju menentang mereka. Yohanes menegaskan bahwa Yesus yang adalah Putra Allah sesungguhnya adalah Raja segala raja. Ia melihat salib dan sengsara sebagai jalan satu-satunya menuju kemuliaan. Dan di puncak salib, dia dinyatakan, inilah Putra Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan, mengapa Yesus berani menghadapi semua tuduhan, siksaan, penderitaan tanpa takut? Karena dia adalah hamba yang siap menderita, siap menyerahkan dirinya demi keselamatan dunia. Karena Yesus secara sadar dan ikhlas mau menjalani penderitaan untuk bisa menebus dosa umat manusia, dosa seluruh dunia. Karena ia mengungkapkan cintanya yang dalam
kepada Bapa dan kepada manusia. Cinta yang tuntas, cinta yang tak terbatas, cinta yang sampai sehabis-habisnya. Ia berani menghadapi risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, tanpa penderitaan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Maka Yesus siap menghadapi semuanya itu. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Kita patut belajar dari Yesus Sang Guru kita untuk taat dan siap menderita demi keselamatan sesama kita. Untuk taat dan siap menjalankan tugas tanggung jawab yang diserahkan kepada kita. Kita harus mengungkapkan cinta yang dalam dengan ketaatan dan pelayanan yang ikhlas, tulus kepada keluarga, gereja, dan sesama kita. Kita harus berani menanggung risiko, berani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita juga harus siap untuk mati menjadi saksi Kristus. Semoga kita mampu